Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan belajar tentang biologi. Nah, ada yang tahu tidak? Kita akan belajar apa hari ini? Kita akan masuk ke materi terakhir di bab perubahan lingkungan untuk kelas 10. Nah, bab perubahan lingkungan ini yang dikaji adalah tentang pencemaran. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pencemaran udara, pencemaran air, dan juga pencemaran tanah. Sebelum kita masuk ke materi, di sini ada peta konsep supaya kita tahu arah materi apa yang akan kita bahas di bab pencemaran lingkungan ini. Di bab pencemaran lingkungan ini, yang pertama kita harus tahu dulu apa itu pengertian pencemaran lingkungan. Juga nanti baru kita akan masuk ke macam-macam pencemaran lingkungan. Tadi sudah dikatakan bahwa materi pencemaran lingkungan yang akan dibahas yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Pencemaran lingkungan itu sebenarnya pengertiannya adalah suatu perubahan pada lingkungan yang tidak dikehendaki, sehingga ini bisa mempengaruhi kegiatan, kesehatan, dan keselamatan makhluk hidup. Atau diistilahkan bahwa perubahan tersebut bisa disebabkan oleh suatu zat pencemar yang kita sebut sebagai polutan. Jadi, suatu lingkungan dikatakan tercemar jika sudah ada zat pencemar atau kita sebut polutan yang masuk ke dalam lingkungan tersebut, sehingga lingkungan tersebut jadi berubah. Dan ini tentu saja bisa mempengaruhi kegiatan, kesehatan, dan keselamatan makhluk hidup. Kemudian kita mulai dari pencemaran udara. Pencemaran udara ini ada zat pencemarnya atau kita sebut tadi polutan. Di sini istilahnya adalah bahan pencemar. Itu sama saja ya, Nak ya. Jadi zat pencemar, polutan atau bahan pencemar itu juga sama saja istilahnya. Nah, apa saja yang jadi sumbernya, sumber pencemar atau bahan pencemarnya? Yang pertama adalah karbon monoksida atau CO. Nah, ini sumbernya berasal dari kendaraan bermotor, dari asap-asap kendaraan bermotor. Kemudian ada CO2, kita sebut karbon dioksida. Ini sumbernya berasal dari respirasi makhluk hidup, juga bisa berasal dari asap-asap industri. Kemudian ada juga SO2 atau kita sebut sulfur dioksida, belerang. Ini sumber utamanya sebenarnya letusan gunung berapi. Kemudian ada juga yang kita sebut smoke atau kabut asap, dan ini sumber utamanya banyaknya berupa kebakaran-kebakaran hutan. Nah, yang paling berakibat dari pencemaran udara ini yaitu zat-zat yang 4 tadi. Kita akan bahas secara detailnya. Untuk karbon monoksida, di sini gas CO ini sebenarnya bisa menyebabkan gangguan pernapasan, juga bisa sampai pingsan, sampai juga meninggal dunia. Gas CO ini banyak dihasilkan oleh asap dari kendaraan bermotor. Makanya kalau kita berada di suatu tempat yang tertutup, kemudian ada mobil yang kita nyalakan atau motor yang kita nyalakan, itu ada asap yang mengepul sehingga asapnya terperangkap di suatu tempat yang tertutup tadi. Itu bisa saja gejala awalnya kita pusing, atau bisa saja kalau kadarnya tinggi itu bisa sampai membuat kita pingsan bahkan meninggal dunia. Nah, mengapa bisa begini? Karena ternyata gas CO ini dia punya daya afinitas yang lebih tinggi, daya ikat yang lebih tinggi dibanding oksigen, sehingga bisa cepat berikatan dengan hemoglobin menjadi HbCO. Jadi ketika kita menarik napas atau kita mengambil oksigen untuk bernapas, tapi di situ tuh ada kadar CO2 yang tinggi, kadar CO yang tinggi, maka yang akan berikatan dengan hemoglobin itu yang paling cepat adalah gas CO, sehingga darah kita kurang oksigen. Itulah yang membuat kita gejala awalnya pusing, sampai bisa pingsan, sampai bisa meninggal dunia kalau kadarnya sudah tinggi. Nah, jadi
Di sini kesimpulannya, kalau CO-nya tinggi maka oksigen kurang, maka menyebabkan pusing, pingsan, dan sampai bisa meninggal dunia. Nah, yang kedua, untuk polutan pencemaran udara yaitu CO2 atau kita sebut karbon dioksida. Kalau ini adalah CO, karbon monoksida. Nah, sekarang kita bahas yang kedua. Karbon dioksida ini sebenarnya berasal dari pernapasan makhluk hidup. Semakin banyak populasi makhluk hidup, terutama populasi manusia yang kita tahu dari tahun ke tahun meningkat, itu bisa saja menyebabkan kadar CO2 di udara itu juga meningkat. Dan ini bisa menyebabkan pemanasan global atau istilahnya itu global warming. Nah, apa akibatnya dari global warming ini? Ternyata bisa menyebabkan suhu bumi menjadi meningkat. Kemudian di sini supaya lebih jelasnya kita akan bahas proses efek rumah kaca. Jadi banyak yang mengilustrasikan global warming ini adalah efek rumah kaca. Bukan berarti di bumi ini banyak bangunan-bangunan yang full kaca, yang terbuat dari kaca, bukan, tapi ini lebih ke ilustrasi saja bahwa bumi ini diilustrasikan sebagai rumah kaca. Maka di sini kita sebutnya proses efek rumah kaca. Nah, kita bisa mulai dari sini ya. Ketika siang hari itu matahari itu panasnya masuk melalui atmosfer dan diserap oleh bumi, dan ini tujuannya untuk menghangatkan. Nah, nanti sebagian panas itu dipantulkan oleh bumi keluar ke atmosfer. Tetapi karena ada lapisan CO2 di atmosfernya, ini kita ilustrasikan adalah lapisan CO2 yang terbentuk akibat adanya kadar CO2 yang tinggi di atmosfer atau di bumi akibat populasi manusia yang semakin tinggi, sehingga yang harusnya sebagian panasnya itu dipantulkan kembali ke atmosfer, ini malah tertahan oleh gas rumah kaca atau yang tertahan oleh lapisan CO2 tadi, sehingga kembalilah dipantulkan si panasnya ke bumi. Jadi terbelenggu di sini. Itulah yang menyebabkan mengapa suhu bumi menjadi meningkat. Terbayang kalau lapisan CO2-nya itu makin tebal, maka sudah tidak bisa lagi si panas yang datang ke bumi atau yang diserap oleh bumi itu idealnya kan harusnya dipantulkan kembali sebagiannya. Ini malah tidak bisa karena terperangkap oleh lapisan CO2 yang semakin tebal. Jadi CO2 ini berasal dari industri dan respirasi makhluk hidup. Industri, asap-asap industri atau kita sebut industrialisasi yang semakin banyak itu juga menjadi sumbangsi untuk CO2 yang ada di atmosfer. Nah, bagaimana Bu untuk solusinya? Sebenarnya ini harus ada reboisasi secara massal atau dimulai dari satu rumah satu pohon misal. Kenapa? Karena ternyata tumbuhan ini kan bisa melakukan fotosintesis. Jadi kalau fotosintesis itu kan mengambil air dan CO2 di udara bahannya. Jadi CO2 yang ada di udara sebelum diuapkan ke atmosfer itu dimanfaatkan dulu oleh tumbuhan, diproses untuk menjadi oksigen. Jadi hasil fotosintesis kan oksigen. Oksigennya kembali digunakan oleh manusia dan makhluk hidup yang lainnya untuk bernapas. Nah, kalau siklusnya bisa diimbangi dengan reboisasi, bisa saja lapisan CO2 yang di udara itu menjadi lebih menipis atau minimalnya tidak bertambah tebal. Jadi sebenarnya ada solusi ya nak ya, supaya efek rumah kaca ini tidak semakin meningkat, sehingga suhu bumi itu bisa distabilkan kembali. Nah, jenis polutan yang ketiga dari pencemaran udara itu adalah SO2 atau kita sebut sulfur dioksida. Nah, SO2 ini bisa menyebabkan hujan asam. Mengapa hujan asam ini bisa sangat berbahaya? Karena dia memiliki pH yang kurang dari 5,6.
sifatnya asam dan biasanya korosif, bisa menyebabkan karat, apalagi pada logam-logam. Juga bisa menyebabkan iritasi kulit, kalau iritasi kulit pada manusia. Jadi air hujan juga sebenarnya tidak bagus juga kalau pH-nya sudah menjadi asam. Biasanya ini bercampur dengan sulfur dioksida yang ada di udara. Kemudian yang keempat, pencemaran udara juga bisa disebabkan oleh smoke atau kita sebut kabut asap. Jika terdapat pembakaran atau kebakaran hutan misalnya dan mengeluarkan asap, itu diprediksi dia punya kandungan partikel padat dan gas yang bisa membahayakan manusia secara langsung, karena ternyata asap bahan bakar atau juga kebakaran hutan itu bisa juga mengandung beberapa partikel yang membentuk smoke atau unsur gas dan partikel dioksida lainnya. Kenapa ini bisa bahaya? Karena bisa juga mengakibatkan pada gangguan pernapasan. Nah, itulah nak tentang pencemaran udara. Sekarang kita masuk ke pencemaran air. Pencemaran air ini sebenarnya suatu lingkungan atau suatu perairan dikatakan tercemar jika mereka sudah mengalami perubahan suhu, perubahan pH, juga perubahan secara kimiawi. Artinya bau, rasa, dan warna airnya sudah berubah. Nah, kita bahas satu-satu. Kenapa kalau suhu air itu berubah itu dikatakan tercemar suatu perairan? Karena jika suhu airnya semakin tinggi, maka kemungkinan larutan oksigen yang terkandung di dalam air tersebut akan semakin sedikit. Jadi si air itu kan yang bagus itu kalau kandungan oksigennya cukup. Karena di dalam perairan oksigen itu terikat dalam molekul air dan ini bagus untuk habitat ikan ya. Nah, ketika suatu perairan itu suhu airnya sudah tinggi dari normal, maka bisa diprediksi bahwa larutan oksigennya juga rendah dan kemungkinan ikan tidak bisa melanjutkan aktivitasnya di situ. Jadi habitat ikannya itu jadi terancam. Yang kedua adalah perubahan pH. pH ini berpengaruh terhadap kadar asam dan basa dalam air. Karena dalam air itu kalau terjadi perubahan pH, ini juga berakibat pada kehidupan organisme yang akan terganggu. Karena pH itu harus netral kalau air. Jadi air yang pH-nya asam atau basa juga itu tidak bagus untuk kehidupan organisme perairan, apalagi kalau kita konsumsi. Kemudian adanya perubahan bau, rasa, dan warna air. Air itu bisa kita katakan bersih jika warnanya jernih, bening, dan dia tidak boleh berasa, dia tidak berasa dan tidak berbau. Maka itu kita katakan air itu belum tercemar. Tapi kalau sudah ada perubahan baunya, misalnya jadi ada bau tertentu, ada berasa tertentu, apalagi warna airnya sudah keruh, ya sudah pasti itu kita katakan air itu sudah mengalami pencemaran. Nah, pencemaran air sumbernya itu bisa dari limbah industri. Misalnya ada suatu kawasan industri yang dia membuang limbahnya itu misalnya tidak punya AMDAL, jadi dia buang sembarangan sehingga misalnya mempengaruhi kualitas air di rumah-rumah penduduk misal, sehingga baunya berubah, rasanya berubah, warna airnya berubah. Jadi sumber pencemaran air yang pertama bisa dari limbah industri, bisa dari pertanian. Misalnya pertanian itu dalam memberikan pupuk misalnya atau penyemprotan insektisida. Ternyata insektisida yang berlebih itu ketika terkena air hujan itu terbawa oleh aliran air di permukaan tanah, terbawa sampailah ke perairan, entah misalnya selokan atau ke sungai atau ke danau misalnya. Hasil tambang pun sama bisa menjadi sumber pencemaran air dan juga limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga yang diprediksi berbahaya untuk pencemaran air itu adalah limbah deterjen, karena ternyata deterjen itu sulit untuk kita urai, sulit terurai di alam, dan itu bisa
menyebabkan kadar oksigen di dalam suatu perairan menjadi berkurang, karena tadi pH-nya berubah. Kalau deterjen masuk kan pH air berubah, suhu air pun bisa saja jadi lebih tinggi. Itu mempengaruhi kadar oksigen di dalam suatu perairan. Baik nak, selanjutnya adalah proses eutrofikasi. Ini erat kaitannya dengan pencemaran air. Mengapa? Karena sebenarnya proses eutrofikasi ini disebabkan oleh limbah fosfat. Jadi ini lebih ke limbah pertanian, atau dari sampah-sampah organik dan anorganik, atau kita sebut nutrien yang berlebih ke dalam ekosistem air. Ini bisa berasal dari pupuk pertanian. Logikanya begini nak, misalnya di daerah ini yang daratan ini misalnya ada perkebunan atau pertanian yang petaninya itu menyemprotkan pupuk-pupuk yang sebenarnya kelebihan pupuknya terkena air hujan, kemudian terbawa sampailah di perairan. Sehingga apa yang terjadi? Pupuk itu kan sebenarnya lebih ke nutrisi. Jadi di perairan ini kadar nutrisinya jadi tinggi. Kalau tinggi, maka tumbuhan atau alga di perairan tersebut menjadi lebih meningkat. Jadi kalian bisa melihat fenomena pertumbuhan eceng gondok yang semakin hari semakin tinggi sampai bisa menutupi area perairan. Nah, itulah yang kita sebut eutrofikasi. Jadi kenapa sih eceng gondok ini bisa tumbuh pesat? Karena nutrisinya tersedia banyak. Nah, nutrisi ini kan berupa makanan, pasokan makanan. Nah, itu harus diimbangi dengan minuman. Minuman itu kan air. Jadi si alga ini akan mengambil nutrisi sebanyak-banyaknya, diimbangilah dengan air juga dia ambil sebanyak-banyaknya. Apa yang terjadi? Nanti akan terjadi pendangkalan, nak. Jadi akibat dari eutrofikasi ini akan terjadi pendangkalan. Mungkin habitat airnya sudah habitat ikannya sudah tidak lagi bisa ada. Jadi ikan itu terancam habitatnya karena airnya juga kan menjadi surut karena diambil terus sama alga atau eceng gondok yang tadi ibu contohkan ya. Juga bisa menyebabkan kadar oksigen rendah. Jadi menurut kalian proses eutrofikasi ini bagus atau tidak? Menguntungkan atau tidak untuk ikan? Tentu tidak, karena untuk organisme yang di air itu justru malah merugikan. Satu, bisa sampai terjadinya pendangkalan sehingga akibatnya bisa menyebabkan hilangnya habitat dari ikan. Yang kedua, bisa berkurangnya kadar oksigen dan itu juga mengancam kehidupan organisme yang ada di perairan. Selanjutnya, terakhir adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini bisa disebabkan oleh dua sumber. Ada yang kita sebut polutan yang dapat terurai atau kita sebut biodegradable. Ada juga yang polutan yang tidak dapat terurai atau kita sebut non-biodegradable. Nah, yang bisa diurai itu maksudnya dapat terurai oleh proses alam seperti kertas, sampah dedaunan, kayu, atau sisa bahan makanan. Nah, itu gampang terurainya, nak. Kalau dia berserakan di tanah ya sama saja disebutnya dia telah mencemari tanah atau telah terjadi pencemaran tanah. Ada juga polutan yang tidak dapat diurai secara proses alam. Contohnya pestisida, logam-logam toksin, kemudian gelas, botol-botol ya, residu radioaktif dan lain-lain itu tidak bisa secara alam terurai dengan cepat. Nah, ini adalah contoh-contoh dari polutan yang non biodegradable atau tidak bisa diurai. Tapi kalau untuk kulit pisang ini disebutnya
sisa bahan makanan atau bisa juga dedaunan dan sebagainya, ini lebih bisa terurai atau kita sebut polutan biodegradable ya. Nah, kemudian kita juga wajib tahu bahwa bahan pencemar itu ada macam-macamnya. Kalau dia bersifat kimiawi atau berupa zat-zat kimia, itu kita sebut pencemaran kimiawi. Tapi kalau misalnya si bahan pencemarnya itu berupa mikroba atau ya semacam mikroorganisme, virus, misalnya bakteri yang masuk ke dalam bakteri-bakteri tertentu yang masuk ke dalam perairan, itu dikatakan pencemarannya disebutnya pencemaran biologis. Dan kalau misalnya si bahan pencemarnya itu dia berupa zat padat, berupa zat cair, jadi berupa suatu zat yang secara fisik itu terlihat, nah itu kita sebut pencemaran fisik. Dan yang terakhir, tingkat pencemarannya. Pencemaran juga dia punya tingkatnya. Ada yang mulai dari yang menimbulkan iritasi ringan, ada yang sudah sampai menyebabkan suatu reaksi fungsi tubuh itu terganggu atau menyebabkan sakit yang kronis. Ada juga pencemaran yang sudah tingkat tinggi, yaitu yang bisa menyebabkan kematian karena zat pencemarnya mungkin sudah kadar yang terlalu tinggi. Jadi tingkat pencemaran juga ada tingkatannya, dari tingkat rendah, sedang, sampai tingkat tinggi. Ya anak-anakku, setelah menyimak materi perubahan lingkungan ini, kalian bisa mengisi LKS yang bisa di-download di laman cbt.almasum.fch.id. Nanti Ibu tunggu untuk bisa dikirim via email seperti biasanya ke elnurlaila.ypamshs@gmail.com, paling lambatnya hari Jumat. Jadi silahkan, materi ini bisa kalian putar ulang, tayang ulang, pelajari lagi dengan seksama. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa di kolom komen dan nanti insya Allah akan kita bahas. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.